dalam keadaan menyala. Bapak Ibu tamu undangan juga kami mohon untuk dapat mengisi absensi di link tree yang telah kami sediakan. Di link tree tersebut juga telah tersedia materi dan juga evaluasi. Bapak Ibu kami mohon untuk mengisi evaluasi ketika acara telah berakhir. Sesaat lagi acara akan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Yang kami hormati, para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja ataupun yang mewakili. Yang kami hormati, para bendahara Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja ataupun yang mewakili, serta para hadirin yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Press Conference APBN periode September 2025 dan sosialisasi IKPA serta digitalisasi pembayaran. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Keisha yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan, yang ketiga sambutan Kepala KPPN Singaraja sekaligus injeksi materi KI, yang keempat press conference APBN wilayah KPPN Singaraja, yang kelima sosialisasi tentang IKPA dan digitalisasi pembayaran, yang keenam sesi foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, demi membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta diikuti Mars Kementerian Keuangan. Hadirin kami mohon untuk dapat mengambil sikap sempurna. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam
Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Kepala KPPN Singaraja sekaligus injeksi materi KI. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Ketut Arya Udayana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara terdengar ya. Yang saya hormati Bapak Ibu KPA atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara press conference APBN periode September 2025 dari KPPN Singaraja. Seperti biasa, setiap bulan kami akan selalu mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara press conference APBN periode September 2025 ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat pada Bapak Ibu dalam menjalankan tugas-tugas APBN Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Langsung lanjut ke ini ya, apa namanya, Jeksi KI. Oke, ada materinya atau mungkin sedikit saja Bapak Ibu untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa kami KPPN Singaraja selalu melaksanakan integritas dan menolak serta melaporkan segala bentuk gratifikasi. Nah, ini berupa layanan pengaduan dari KPPN Singaraja. Oke, silakan Bapak jika ingin menghubungi kami terkait adanya pelayanan kami yang kurang, ataupun masih ada yang pelayanan kami yang kita silakan dihubungi ke nomor telepon yang ada di layar, yaitu untuk SMS, kemudian ada fix telepon atau telepon tetapnya, kemudian bisa juga melalui email, kemudian melalui website kami, dan juga ada website wise.kemenq.go.id. Dan kami jamin nanti keamanan daripada laporan Bapak Ibu sekalian dan akan segera ditindaklanjuti jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Ini itu sedikit untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu terkait layanan pengaduan kami. Oke, lanjut dengan materi langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk APBN yang dikelola di KPPN Singaraja periode bulan September. Next. Dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk belanja negara yang dikelola oleh KPPN Singaraja sampai dengan 30 September 2025, yaitu dengan pagu 3,6 triliun. Ini
sudah realisasi sebesar 75%, di mana belanja negara ini dibagi menjadi dua, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat dari Pagu 1,2 sudah realisasi 67%, sementara untuk transfer ke daerah dari Pagu 2,3 T, realisasinya sudah 80%. Dengan rincian, next. Untuk rinciannya per jenis belanja, di sini kita mulai dari belanja pegawai, di mana dengan Pagu 732,7 miliar, ini sudah realisasi 79%. Ini sudah bagus ya, di atas 60%. Kemudian untuk belanja barang, nah ini yang masih perlu Bapak Ibu perhatikan, belanja barang dengan Pagu 394,5 miliar, ini baru realisasinya 55%. Dan untuk belanja modal, ini masih juga kecil Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Dari Pagu 161,3 miliar, ini baru realisasi 39%. Sementara belanja bansos sudah sangat bagus, dari Pagu 6,3 sudah realisasi 99%. Setelah belanja transfer itu dari Pagu 2,3 T, realisasinya sudah 80%. Untuk belanja transfer ke daerah ini ada rinciannya, yaitu dana bagi hasil dari Pagu yang 55,6 miliar itu sudah realisasi 64%. Kemudian dana alokasi umum ini dari Pagu 1,5 T, ini realisasi 81%, kemudian dana transfer khusus dari Pagu 476 miliar, realisasinya 70%. Dana desa ini dari Pagu 183,3 miliar, ini sudah realisasi 99%. Dana insentif fiskal dari Pagu 36,8 miliar sudah realisasi 100%. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian terkait belanja barang dan belanja modal, mengingat ini sudah masuk ke triwulan 4, mohon untuk segera melakukan realisasinya, pertama belanja barang dan yang memiliki belanja modal. Untuk dana transfer, ini dana desa masih tinggal sedikit karena ada arahan dari kantor pusat untuk menundanya, sekitar kita tinggal 4 desa lagi. Next. Untuk per kabupaten, ini rincian di Kabupaten Buleleng per 30 September. Untuk belanja pemerintah pusat dari Pagu 993 miliar, ini sudah realisasi 65%, dengan rincian bahwa belanja pegawai dari Pagu 537,2 ini sudah realisasi 78%. Sementara untuk belanja barang dari Pagu 304,2 miliar, ini baru realisasinya 54%. Masih kurang ya Bapak Ibu. Ini perlu peningkatan segera agar mencapai, ini sudah masuk TW4. Kemudian demikian juga belanja modal yang Pagunya 145,8 M, ini baru realisasinya 41%. Dan untuk belanja sosial sudah 100% realisasinya. Jadi mengingatkan lagi pada Bapak Ibu satker kami di Kabupaten Buleleng yang memiliki belanja modal terutama, mohon segera untuk menyelesaikannya segera. Demikian juga untuk belanja barang, untuk segera melakukan realisasi di TW4 ini. Untuk Kabupaten Buleleng, transfer ke daerahnya terdiri dari dana bagi hasil dengan Pagu 32,1 M, ini realisasinya sudah 64%. Sementara dana alokasi umum dan Pagu 1 triliun ini sudah realisasi 80%. Kemudian dana transfer khusus yang terdiri dari dua, yaitu dana alokasi khusus fisik yang Pagunya 4,5 miliar, ini sudah realisasi 34%. Sementara dana alokasi khusus non fisik dari Pagu 345,4
miliar ini sudah realisasi 69%. Sementara dana desa ini dari Pagu 138,6 miliar, jadi sudah realisasi 98%, tinggal 4 desa lagi. Sementara dana insentif fiskal ini dari Pagu 22,2 miliar, ini sudah realisasi 100%. Itu untuk informasi Kabupaten Buleleng. Untuk Kabupaten Jemberana, untuk belanja pemerintah pusat, ini untuk belanja pegawainya yang Pagu 195,5 M, ini sudah realisasi 81%. Untuk belanja barang dari Pagu 90,2, ini sudah realisasi 57%. Belanja modal, nah ini mohon perhatian Bapak Ibu untuk Bapak Ibu satuan kerja di wilayah Kabupaten Jemberana yang memiliki belanja modal, ini realisasinya masih sangat kecil, 16%. Mohon Bapak Ibu segera mengejarnya, mengingat kita waktunya kurang lebih tinggal 2,5 bulanan lah Bapak Ibu untuk TW4 ini. Mohon untuk segera dikejar realisasinya. Untuk belanja bansos, dengan Pagu 109 juta, ini sudah realisasi 88%. Sementara untuk transfer ke daerah, dana bagi hasil dengan Pagu 23,5 M, ini sudah realisasi 64%. Sementara dana alokasi umum, itu dengan Pagu 590,3 miliar, ini sudah realisasi 81%. Untuk dana transfer khusus, dana alokasi khusus fisik, Pagunya 1,4 miliar, ini realisasinya 92%, sudah bagus, sudah selesai sebenarnya untuk alokasi khusus fisik Kabupaten Jemberana. Kemudian dana alokasi khusus non-fisik dengan Pagu 125,3 miliar, ini sudah realisasi 73%. Untuk dana desa dan dana insentif fiskal Kabupaten Jemberana ini sudah realisasi 100% semua. Jadi sudah selesai untuk dana desa di Kabupaten Jemberana. Next. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Singaraja, baik Kabupaten Buleleng maupun Kabupaten Jemberana yang belanja barang dan belanja modalnya masih belum mencapai target, mohon untuk segera menyelesaikannya ya Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal 2,5 bulan untuk bertransaksi segera di TW4 ini, dan terutama belanja modal, mudah-mudahan Bapak Ibu yang memang lagi banyak ada belanja modalnya, mudah-mudahan bisa selesai di bulan ini atau di bulan depan, sehingga tidak ada lagi yang lewat tahun, sehingga tidak ada kita menggunakan herpata seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ketut Arya Udayana atas press conference dan juga sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni sosialisasi tentang IKPA dan digitalisasi pembayaran yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, yakni Pak Wahyu Seto. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama kepada Pak Wahyu Seto kami persilahkan. Ya, terima kasih Keisha. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan sosialisasi yang dikatakan terkait dengan ini adalah evaluasi IKPA, DJP, KKP, dan CMS pada triwulan 3 2025. Pertama-tama yang saya hormati Kepala KPPN Singaraja, Pak Ketut Arya Udayana, yang saya hormati para undangan, KPA, serta bendahara stakeholder KPPN Singaraja, serta tidak lupa perwakilan dari Kanwil DJP Bali, Pak Christmas. Terima kasih atas kehadirannya. Oke,
hari ini mungkin saya akan memaparkan terkait evaluasi IKPA. Sebetulnya IKPA ini, evaluasi ini mau rencananya saya akan barengi dengan LLAT hari Jumat kemarin. Berhubung kemarin padat, jadi mungkin hari ini kesempatan untuk evaluasi IKPA di pagi hari ini, dibarengi dengan press conference. Next. Oke, untuk mengingatkan kita akan tentang definisi IKPA dan ruang lingkup. Untuk mengingatkan Bapak Ibu ya, definisi IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per 5 tahun 2024. Selanjutnya, ruang lingkup ada dua. Pertama, IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian lembaga atau atas pelaksanaan DIPA. Yang kedua, penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. Jadi ini ruang lingkup dari IKPA yang dimaksud. Next, mungkin kita lanjut terkait leveling nilai IKPA unit organisasi kementerian lembaga dan ini terkait juga dengan IKPA-nya KPPN. Jadi IKPA Satker ini hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker, terus naik ke vertikal, hasil perhitungan berdasarkan transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup eselon 1, naik lagi dari eselon 1 ke KL-nya, yaitu hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh unit eselon 1 di lingkup KL-nya. Jadi IKPA ini berjenjang dari Satker ke eselon 1 dan ke kementerian lembaga. Jadi ini mohon perhatiannya Bapak Ibu untuk melihat IKPA masing-masing Satker karena ini mempengaruhi eselon 1 Bapak Ibu dan KL Bapak Ibu terkait nilai IKPA ini. Terus predikat nilai IKPA menurut Dirjen nomor 5 tahun 2024 ini ada 4 kategori. Nilai untuk sangat baik ini nilai IKPA-nya di atas 95. Untuk nilai baik ini nilainya 89 sampai dengan 95 ke bawah. Untuk nilai cukup ini 70 sampai dengan 89 ke bawah. Sedangkan untuk nilai kurang ini 70 ke bawah. Tapi mudah-mudahan di akhir tahun semua nilainya sangat baik seperti itu saya harapkan. Next. Nah, ini bobot-bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA. Nah, ini nilai untuk bobot IKPA KPPN sebagai kuasa BUN. Jadi ada 7, di mana bobotnya ini revisi DIPA 10%, defisi halaman 3 DIPA 15%, penyerapan anggaran 20%, nah belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, pengelolaan UP dan TUP 10%, capaian output 25%. Nah, ini yang terbesar capaian output. Nah, bagaimana bagi Satker yang tidak mempunyai belanja kontraktual atau
penyelesaian tagihan atau pengelolaan UPT-UP. Nah, itu nanti penilaiannya akan secara sistematis tidak dinilai seperti itu, akan otomatis dinilai oleh sistem. Sedangkan untuk ini untuk bobot nilai untuk IKPA KPPN. Sedangkan untuk IKPA Satker sendiri itu ada tambahan yaitu terkait tentang dispensasi SPM. Nilainya 10%. Jadi ada perbedaan sedikit. Next. Nah, kita masuk ke evaluasi IKPA di JP KKP dan CMS triwulan 3 2025. Next. Oke, nilai IKPA triwulan 3 2025 KPPN Singaraja sebagai berikut nih ya. Untuk revisi DIPA nilainya 100. Untuk deviasi halaman 3 DIPA KPPN ini 93,06. Ini sebetulnya di triwulan 3 ini sebetulnya sudah baik, tapi karena deviasi ini terpengaruh oleh adanya deviasi di bulan Mei dan bulan Juni, jadi mempengaruhi nilai IKPA KPPN seperti itu. Untuk penyerapannya ini KPPN nilainya 87,44. Ini sangat rendah ya, karena dapat dimaklumi nanti kita rinci kenapa nilai penyerapan anggaran kita kecil. Sedangkan untuk belanja kontraktual ini nilainya 100, penyelesaian tagihan ini 100, pengelolaan UP, TUP 100, capaian output 100. Terima kasih untuk belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP, TUP, capaian output, dan revisi DIPA sudah maksimal. Nah, untuk kita perbaiki ya, terkait tentang deviasi halaman 3 DIPA dan penyerapan anggaran. Ini mohon perhatian Bapak Ibu karena nilai IKPA KPPN tergantung juga nilai IKPA Bapak Ibu sekalian. Selain nilai Bapak Ibu nilai KPPN tergantung, eselon 1 Bapak Ibu juga tergantung nilai IKPA dari Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA ini sampai dengan Desember, ini saya dijabarkan ya. Ini di bulan 5, bulan Mei dilihat di yang warna kuning. Ini rencananya penarikan untuk belanja 51 ini 45 miliar, melebihi penyerapannya atau realisasinya ini 57,4 miliar. Nah, terjadi deviasi 12 miliaran. Jadi pagunya deviasinya melebihi 5%, jadi 6,59%. Sedangkan bulan Juninya itu kita juga terkena dampak dari deviasi juga. Ini di mana rencana belanja 51-nya 73, yang kuning nih bulan Juni, yang ke-6 73,4, penyerapan itu 94,2. Nah, deviasinya sampai 20 miliar. Jadi rata-rata untuk deviasi lebih dari 5%, jadi 8,57. Jadi nilai IKPA-nya 91,43. Ini ya pengaruh dari bulan Mei dan Juni ini mengakibatkan bulan-bulan berikutnya walaupun semakin turun di bulan Juli, Agustus, September, ini tetap nilainya tidak sempurna atau tidak 100 seperti itu. Ini kita dapat lihat ya, di bulan Juli deviasinya 7,61 turun, di bulan Agustus deviasi 7,25 turun, di bulan September kemarin terakhir ini deviasi 6,94. Ini rata-rata jadi turun, tapi nilai IKPA-nya untuk deviasi meningkat untuk triwulan 3
dari 91 ke 93. Next. Nah, untuk penyerapan anggaran sendiri ini kita potret di bulan September di tahun 2025, di mana nominal target untuk belanja 51, 52, 57 ini sudah 100%, sedangkan 53 ini kita mengalami penarikan yang rendah, di mana ini kita lihat di warna kuning ini yang dari pagu jenis belanja itu kita ada belanja 319 miliar. Nominal target, jadi 60% dari 319 miliar, 60%-nya yaitu 161 miliar. Mau tidak mau KPPN Singaraja harus belanja 161 miliar. Nah, sedangkan RPD-nya sendiri, RPD tadi di dari Januari sampai dengan September itu RPD-nya tidak sampai 181 miliar, hanya sekitar 46,3 miliar. Jadi penyerapannya sangat rendah. Jadi hanya penyerapan di triwulan 3 ini hanya 25,57%. Ini secara total ya. Ini pengaruh dari total pagu. Sedangkan saya konfirmasi ke kawan-kawan Satker yang mempunyai pagunya besar, belanja modalnya ternyata sudah direvisi di bulan September ini. Terima kasih untuk revisinya. Dan mohon perhatiannya ke depannya nanti yang sisa belanja untuk belanja modal sekitar 100 miliaran lagi agar segera melakukan kontrak dan belanja realisasi segera. Next. Nah, lanjut kita evaluasi IPA semester 1 semester ini bukan semester triwulan 3 ini ya. Ini ada revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UPT-UP capaian output. Nah, yang naik turun untuk perbandingan triwulan ini yaitu di deviasi halaman 3 DIPA, di mana triwulan 1 ini 100, triwulan 2 91,43, triwulan 3 ini 93,06. Ini di triwulan 1 mengalami penurunan, di triwulan 2 ke 3 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran ini tangga ya, di mana triwulan 1 100, triwulan 2 91,24, triwulan 3 87,44, di mana tiap triwulan mengalami penurunan seperti ini. Untuk indikator lainnya seperti revisi DIPA, belanja kontraktual, penyerapan tagihan, pengelolaan UPT-UP, capaian output, ini nilainya 100. Terima kasih. Selanjutnya untuk tren IPA per triwulan 1 sampai dengan 3 2025 ini dapat kita lihat ya trennya ini untuk kualitas perencanaan anggaran ini 100 untuk triwulan 1, sedangkan untuk kualitas pelaksanaan anggaran untuk triwulan 1 100, triwulan 2 97,81, triwulan 3 95,72. Ini menurun untuk kualitas pelaksanaan anggaran. Sedangkan untuk kualitas hasil pelaksanaan anggaran ini untuk triwulan 1 100, triwulan 2 ini 96,68, triwulan 3 ini 96,53. Jadi nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran ini turun. Untuk tren IPA per triwulan 1 sampai dengan 3 2025. Untuk nilai IPA triwulan 1 sampai dengan
3 2025. Ini yang sebelah kanan warna hitam. Ini triwulan 1 nilai IKPA-nya kita totalnya 100. Triwulan 2 nilainya 96,96. Triwulan 3 nilainya 96,45. Jadi nilai IKPA KPPN ini semakin turun 100, 96,96, 96,45. Mudah-mudahan di triwulan 4 ini meningkat seperti itu. Itu harapan dari saya dan seluruh tim KPPN Singaraja. Next. Lanjut, kita evaluasi di JP1. Nah, di JP1 ini hasil dari perhitungan direktorat kami di PKN. Jadi data ini di JP1 dari kantor pusat. Jadi saya hanya mengelolanya. Untuk triwulan 1 ini ada jumlah transaksi sebanyak 158 transaksi, sedangkan nominalnya ada 535 juta. Untuk triwulan 2, jumlah transaksinya sebanyak 393 transaksi, sedangkan nominalnya ini sampai 1,095 juta atau 1 miliaran. Sedangkan untuk triwulan 3, ini transaksinya ada 352 transaksi dan nominalnya 833 juta. Nah, saya mohon di akhir tahun ini tinggal 2 bulan lagi ini untuk meningkatkan belanja di JP Marketplace. Seperti itu. Lanjut, next. Untuk evaluasi KKP 2025 sama. Untuk triwulan 1 ini transaksinya sebanyak 267 transaksi dengan nominal 860 juta. Sekian. Dan untuk triwulan 2 jumlah transaksinya 338 transaksi dengan nominal 829 juta sekian. Untuk triwulan 3 ini meningkat transaksinya 474 transaksi dengan nominal 1,6 miliar sekian. Nah, dapat dilihat di grafiknya ya. Jadi ada peningkatan di KKP ini, saya sangat berterima kasih sekali untuk seluruh Satker KPPN Singaraja terkait dengan tren dan terkait dengan belanja KKP-nya untuk Satker. Dan ini juga diwajibkan oleh kantor pusat kepada seluruh Satker untuk melakukan transaksi KKP dan DJP serta CMS. Next. Nah, untuk monitoring penggunaan CMS, ini transaksi CMS sampai dengan September 2025, ini jumlah transaksi CMS yang telah dimonitoring oleh kantor pusat ini sebanyak 2.409 transaksi. Untuk transaksi kartu kredit ini 1.661 transaksi. Untuk transaksi teller ini 737 transaksi. Untuk total transaksi ini 2.807 transaksi. Jadi transaksi CMS ini sudah 91,5%. Ini masih banyak Satker yang menggunakan transaksi kartu debit dengan transaksi teller. Nah, untuk transaksi kartu debit dan kartu transaksi teller ini mengurangi transaksi nilai dari transaksi CMS itu sendiri. Nah, untuk penggunaan CMS yang dipantau oleh kantor pusat kami, jumlah pengguna virtual account ini sebanyak 83. Yang tidak aktif bertransaksi ini 18 Satker. Contohnya Satker yang
mengalami perubahan kode satker atau mutasi perpisahan satker. Terus virtual account yang bertransaksi ini sebanyak jadi dipantau 65 satker. Terus virtual account pengguna CMS baru 55 satker. Jadi sebanyak 84,62. Jadi masih ada 10 satker yang belum sama sekali menggunakan CMS yang jadi saya berharap ini kepada 10 satker yang belum menggunakan CMS segera melakukan transaksi sekali atau pernah melakukan transaksi CMS-nya. Ini harapan semua satker menggunakan CMS. Ini kendalanya satker masih banyak bertransaksi menggunakan kartu kredit dan teller. Next. Nah, ini evaluasinya untuk nilai IPA ada penurunan ya, di mana IPA triwulan 1 100, triwulan 2 96,96, triwulan 3 96,45 mengalami penurunan. Sedangkan untuk evaluasi transaksi dan belanja di GP Marketplace ini triwulan 1 ini transaksinya 156 dengan nominal 535 juta sekian, dan transaksi nominal triwulan 2 393A transaksi dengan nominal 1,095 juta atau 1 miliaran. Ini di triwulan 2 ini mengalami kenaikan transaksi sebanyak 235 transaksi. Sedangkan untuk nominalnya juga meningkat sebanyak 550 juta sekian kayaknya. Untuk nilai transaksi dan nominal triwulan 3 ini sebesar 352 transaksi dengan nominal 843 juta sekian. Ini di mana kalau dievaluasi di GP Marketplace triwulan 3 ini transaksinya dari triwulan 2 mengalami penurunan 41 transaksi, sedangkan nominalnya ini juga mengalami penurunan sekitar 250 juta sekian untuk transaksi di GP Marketplace. Untuk evaluasi transaksi dan belanja KKP, ini untuk triwulan 1 sebesar 267 juta transaksi dengan nilai nominal 860 juta sekian. Untuk triwulan 2 nilai transaksinya ini 338 transaksi dengan nominal 820 juta sekian. Ini kalau dilihat dari triwulan 1 nilainya naik, nilai transaksinya naik 71, sedangkan untuk nominalnya ini turun 31 jutaan. Jadi transaksinya meningkat, nominalnya turun untuk dari triwulan 1 ke triwulan 2. Nah, untuk nilai transaksi dari nominal triwulan 3 ini sebesar 474 transaksi dengan nominal 1,6 miliar. Ini untuk triwulan 2 ke triwulan 3 ini naik transaksinya sebanyak 136 transaksi dengan kenaikan nominal juga dilihat sampai 799 jutaan sekian kayak ini. Nah, itu untuk transaksi dan belanja KKP ini mengalami kenaikan. Terima kasih. Untuk penggunaan CMS, evaluasi penggunaan CMS ini yang belum optimal, ini tadi kita evaluasi total penggunaan virtual account CMS sebanyak 83 satker, yang aktif hanya 65 satker. Yang telah menggunakan hanya 55 satker yang terpantau oleh kantor pusat, yang masih 10 satker belum menggunakan virtual account CMS ya. Ada beberapa mungkin karena pagunya tidak ada atau
perpindahan bank itu belum menggunakan tokennya belum dapat atau seperti apa. Ini mohon bantuannya nanti kepada teman-teman PTPN KPPN Singaraja untuk memantau 10 satker ini agar melakukan transaksi CMS. Selanjutnya, selanjutnya ini untuk pemutahiran rencana penarikan RPD halaman 3 DIPA tahun anggaran 2025. Ini triwulan 1, 2, dan 3, dan 4. Ini batas pengajuan satkernya sudah kita tentukan untuk triwulan 1, 2. Nah, yang terakhir ini untuk triwulan 4, ini hari ini 14 Oktober 2025. Bagi satker nanti yang belum, nanti ada listnya, mungkin agar segera melakukan pemutahiran rencana penarikan dana RPD halaman 3 DIPA. Ini saya bacakan ya, untuk perhitungan, untuk mengingatkan lagi di tahun depan, tahun ini, dan tahun depan, untuk pemutahiran rencana penarikan RPD ini agar memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan belanja kontraktual, rencana pencairan dana sampai dengan tahun 2025. Nanti di tahun 2026 mungkin sama. Terus melakukan pemutahiran RPD halaman 3 DIPA secara triwulanan sesuai dengan review kebutuhan pencairan anggaran satker bulanan paling lambat sesuai batas-batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini untuk batas-batas waktu pemutahiran dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Nanti di 2006 ada lagi surat pemberitahuannya. Untuk yang ketiga ini menjaga akurasi konsistensi realisasi anggaran dengan RPD halaman 3 DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu di akhir tahun ini agar RPD Bapak Ibu yang akan direalisasikan ke KPPN ini tidak lebih dari 5%. Terus yang keempat ini memperhitungkan sisa anggaran yang diproyeksikan tidak akan diserap sampai dengan akhir tahun sebagai RPD pada bulan Desember. Jadi jika tidak diserap untuk bulan ini, untuk terakhir ini bulan Oktober, November, ini mohon diperhatikan perhitungannya, dan Desember ini untuk direncanakan untuk pagu yang tidak terserap seperti itu ditaruh di bulan Desember. Kalau untuk penyerapannya direncanakan bulan Oktober dan November. Ini saya ingatkan lagi batas waktunya 14 Oktober 2025 untuk triwulan 4. Nah, hari ini ya Bapak Ibu yang belum melakukan revisi pemutahiran rencana RPD halaman 3 DIPA. Next. Nah, ini monitoring RPD dari Kanwil, di mana terakhir di sore hari jam 17.39 WITA ini untuk 3 KPPN Denpasar, Singaraja, Amlapura. Untuk Singaraja yang belum mengajukan revisi itu sebanyak 17 satker. Yang belum diproses Kanwil ini sebanyak 7 satker. Yang sudah menetapkan revisi, jadi sudah ditetapkan revisinya oleh Kanwil, untuk KPPN Singaraja ini 34 satker. Tidak ya, terus tidak mengajukan revisi, satker yang tidak mengajukan revisi sebanyak 6 satker dari 64 satker yang ada di KPPN Singaraja. Next. Nah, ini untuk beberapa satker yang belum mengajukan revisi. Ini mohon perhatiannya Bapak Ibu yang belum mengajukan revisi, hari ini revisi terakhir. Kalau tidak ada revisi atau
sama dengan rencana penarikannya dengan eh, triwulan 3 itu tidak apa-apa. Kalau misalnya ada perubahan penarikan rencana di bulan November Desember, segera melakukan revisi halaman 3 DIPA. Ini untuk 17 satker yang belum. Next. Nah, ini untuk 7 satker yang sedang dalam proses status revisi yang warna krem, sedangkan untuk yang sudah melakukan revisi warna hijau. Next. Nah, ini melakukan yang sudah. Nah, ini ada beberapa satker, 6 satker yang tidak mengajukan revisi. Ini Rindam, ini revisi dari DJA. Kantor Pelayanan Pajak Pertama, ini juga revisi pusat DJA. Terus BPS, 2 BPS, Buleleng dan Jembrana, ini juga revisi antar satker mungkin. Terus untuk BNN, ini revisi DJA. Dan Pengadilan Negeri Negara ini tidak mengubah RPD halaman 3 DIPA. Nah, ini juga dilihat yang belum mengajukan 17, belum diproses kanwil 7, sudah menetapkan revisi 4, tidak mengajukan revisi 6. Next. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan terkait evaluasi kinerja IKPA DJP Marketplace, KKP, dan CMS. Ini mohon perhatian Bapak Ibu agar segera melakukan transaksi-transaksi karena kita juga dipantau oleh kantor pusat Kanwil DJPB. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Saya kembalikan kepada Mbak Kaisa. Baik, terima kasih Pak Wahyu Seto atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara terakhir yakni sesi foto bersama. Untuk foto bersama, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya dan memberikan pose terbaiknya. Kita mulai Bapak Ibu untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide ketiga dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide keempat dalam hitungan 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami juga mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi evaluasi yang terdapat di Linktree. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada akhir acara. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun perbuatan. Saya tutup acara pada pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ingrid.
Sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tinggi langit dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut dan seluruh cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tinggi langit dan setinggi kasih yang ku